Banyak orang mengira Laskar Pelangi hanyalah kisah nostalgia tentang persahabatan masa kecil saja. Padahal novel karya Andrea Hirata ini adalah tamparan keras bagi sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Salam literasi. Saya Noni Gustia Putri, siswa kelas 11 dari SMA Negeri 5 Solok Selatan, sebagai peserta lomba resensi buku tingkat SMA se-Kabupaten Solok Selatan. Lihat anak bermain bansi ditiup oleh Tata. Judul buku yang diresensi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dengan judul resensi Perjuangan, Cita-cita, dan Keadaan yang Memaksa Kedewasaan. Buku Laskar Pelangi ini diterbitkan oleh Bentang Pustaka di Kota Yogyakarta pada tahun 2018 dengan ketebalan halaman sebanyak 529 halaman. Melalui suara anak desa, Andrea Hirata merepresentasikan opininya tentang susahnya akses pendidikan, cita-cita anak desa, kisah cinta, persahabatan, mimpi yang menjadi nyata, dan susahnya kehidupan ekonomi meskipun tinggal di tanah yang kaya lewat novel Laskar Pelangi. Novel Laskar Pelangi ini adalah novel pertama Andrea Hirata yang sukses dan sangat layak dibaca khususnya bagi pelajar dan peminat karya sastra. Novel ini memperkenalkan kita pada perjuangan 10 anak-anak desa yang dijuluki sebagai Laskar Pelangi bersama guru hebat mereka, Bu Muslimah dan Pak Harfa, di mana konflik utamanya terdapat pada susahnya fasilitas pendidikan di SD Muhammadiyah Gantong. SD ini terus-menerus dipaksa ditutup oleh pemerintah karena dianggap tidak layak. Sedangkan mereka, anak-anak desa, juga harus bertahan dalam susahnya ekonomi dan memaksa mereka untuk menjadi kuli dan nelayan demi bertahan hidup. Banyak sekali tokoh hebat dalam novel ini, namun yang paling saya sukai adalah tokoh Lintang yang saya nyatakan dalam sebuah puisi. Kau redukan pijar mimpimu sendiri demi menjadi penerang di malam yang sunyi. Membiarkan sayapmu patah dan diam agar jalan mereka tak lagi gelap. Kau kubur langit yang ingin kau tuju demi menjaga senyum di sekitarmu. Sebuah berkat lahir dari luka, bintang yang padam demi bahagia mereka. Kelebihannya, meskipun novel ini berlatar puluhan tahun lalu, tapi isinya masih sangat relevan dengan kejadian yang terjadi di masa kini. Contohnya saja insiden yang terjadi pada lomba cerdas cermat MPR RI yang terjadi pada beberapa waktu lalu. Di novel ada part ketika Lintang mengikuti lomba cerdas cermat anak miskin dari pesisir yang berhasil memenangkan lomba cerdas cermat tersebut dan mengalahkan ego juri di kala itu. Lucunya, realita yang terjadi kemarin justru berbanding terbalik dengan yang ada di novel. Ketika anak-anak kritis zaman sekarang memprotes demi suatu kebenaran, protes mereka tersebut justru ditolak mentah-mentah oleh ego orang dewasa. Ini membuktikan bahwa mentalitas birokrasi pemerintah dari zaman novel itu dibuat sampai dengan sekarang masih belum banyak berubah. Ada 5 bagian favorit dari novel ini yang sangat saya sukai. Yang pertama, semuanya tentang Lintang. Yang kedua, cerdas cermat. Yang ketiga, karnaval antar sekolah. Yang keempat, kisah cinta Ikal dan Aling. Dan yang kelima, berkumpulnya 10 murid baru. Satu hal yang saya pahami lewat novel Laskar Pelangi ini adalah bahwa kecerdasan anak-anak bangsa itu merata, tapi fasilitaslah yang membuatnya tidak pernah sama. Andrea Hirata sukses membawa pembaca bernostalgia ke masa lalu, dan sebagian lagi mencoba memprotes birokrasi pendidikan yang terjadi dari masa lalu hingga masa sekarang yang masih perlu perbaikan yang signifikan. Bermimpilah setinggi langit, karena jika engkau jatuh, maka kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Ayo baca, ayo selami, menari dan tertawa lewat novel Laskar Pelangi. Membaca buku di tepi kali, duduk di sana pagi-pagi. Saya Noni Gustia Putri, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.